Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One bersama saya Tisa Noveni. Tadi narasumber saya mungkin agak sedikit ada bocor suaranya. Kandas ke Senayan, tapi begitu bersinar di dunia olahraga. Langsung saja saat ini kita sudah bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, yaitu ada, saya enaknya manggilnya Pak atau Mas ya? Mas aja. Oke, baiklah. Ada Mas Menteri Dito Aryo Tejo. Apa kabar? Baik, Mas Dito. Mbak. Ini luar biasa ya, baru 1 tahun menjabat dipercaya amanah sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, prestasi olahraga Indonesia sangat membanggakan. 2 kali mendapatkan penghargaan di All England, begitu ya. Setelah kok tidak salah, dua predikat yang didapatkan, 2 gelar. Setelah 30 tahun kita belum membawa trofi, tapi kita bisa membawa trofi. Kemudian juga peringkat kita dari segi sepak bola juga mengalami peningkatan, 8 peringkat bahkan kita mengalahkan Malaysia. Dalam waktu 1 tahun, tampaknya prestasi olahraga ini sudah sangat membanggakan sekali, cukup membanggakan sekali. Apa sih kiatnya? Sebenarnya banyak loh Mbak, nggak hanya sepak cuma bola, itu doang ya. badminton, wall climbing kita, bahkan gimnastik kita, voli pantai, voli air, polo air. Jadi alhamdulillah sekarang memang sedang bersemangat nampaknya semuanya. Dan prestasi ini bukan semata karena saya sebenarnya. Saya kayaknya hoki. Karena alhamdulillah memang dari pendahulu saya sudah menyiapkan tata kelola dari sistem olahraga kita, Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sangat baik. Dan hari ini kita bisa lihat bagaimana para atlet, pelatih, dan juga federasi olahraga, khususnya olahraga-olahraga yang unggul, ini sangat transformatif dan sangat persiapannya sangat komprehensif. Jadi kami dari sisi pemerintah ini mendukungnya, mensupport dari segi anggaran dan program serta monitoring evaluasinya lebih baik seperti itu. Lumayan ya 1 tahun, tapi banyak tadi, nggak cuma 2 hal itu aja disebutkan, tapi juga ada rock climbing dan berbagai cabang olahraga lainnya. Kalau itu yang sudah terjadi ya, yang sudah kita peroleh prestasinya. Kalau yang akan datang ada Summer Olympic di pertengahan tahun ini, seperti apa persiapan kita? Pastinya ini Menteri? Kita Juli akan memberangkatkan kontingen Indonesia untuk Olimpiade di Paris 2024 dan setelahnya di Agustus ke September Paralimpiadenya yang disabilitas. Ini adalah bisa dibilang event penghujung karena Olimpiade ini tertinggi. Dan ini momentumnya juga di akhir-akhir periode pemerintahan 2019-2024. Dan persiapannya menurut saya ini seperti yang tadi saya bilang, dimulai dari SEA Games kemarin sampai Asian Games dan lanjut Olimpiade ini, energinya ini sangat semangatnya membara, baik itu dari sisi pemerintah, federasi, atlet, dan para officials dan pelatihnya. Target kita apa? Target, kalau spesifik saya nggak berani ngomong, tapi pastinya dari sisi persiapan kita 13 cabang olahraga yang kita siapkan dan masih proses kualifikasi Olimpiade sampai Juni. Dan saat ini selain ada persiapan pelatihan di luar negeri, fisik, kita tambahkan lagi dari sisi sport psikologinya dan sport science dan pelibatan teknologi sekarang makin masif di seluruh cabang olahraga yang akan berangkat ke Olimpiade. Ya, tentu dengan segala persiapan yang banyak komponennya dan tambahnya juga banyak, kita berharap hasil akan lebih baik dari sebelumnya. Ada target nggak? Berapa emas gitu? Hasil yang lebih baik pokoknya. Hasil yang lebih baik. Atau bidang olahraga mana nih yang diprediksi dan ditargetkan kita harus bawa pulang emas? Ya, kita sementara kan ada 13 cabang olahraga yang sedang berjuang untuk kualifikasi Olimpiade. Nah, bisa dilihat kalau kita melihat dari segi kualifikasi, kita pecah rekor ada di angkat besi dan di badminton tentunya sekarang yang mungkin para badminton lovers lihat sebelum-sebelumnya ini tahun lalu sedikit drop, tapi semangatnya sekarang sudah membara, bahkan langsung juara All England, terus ada kemarin terakhir Spanish, dan banyak lagi juara lainnya, dan ini harusnya bisa kuat di Olimpiade. Jadi tentunya itu menjadi unggulan juga dan harapan, dan panahan juga demikian, dan bahkan surfing itu juga potensi. Jadi nampaknya yang
kami dan kita berangkatkan ini sebenarnya memiliki semua potensi medali. Tapi tadi ada satu yang cukup menarik. Apakah karena ada pendekatan tadi disebutkan ada sports psychology, sports science, dan tadi saya ada satu lagi begitu. Itu pendekatan-pendekatan yang sebetulnya sudah dilakukan sejak sebelum-sebelumnya, sebelum Mas Menteri menjabat posisi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, atau ini something new? Jadi memang sebelumnya seperti sports psychology ini sebenarnya yang namanya psikologi olahraga dan sport science ini adalah suatu variabel yang 5 tahun kebelakang ini sudah dibicarakan baik di dunia maupun di Indonesia. Tapi memang ya tadi yang saya bilang itu yang saya sampaikan bahwa mungkin saya beruntung karena sebelumnya sudah dimulai oleh pendahulu saya dan aplikasinya saat ini. Dan kita bisa rasakan bagaimana atlet kita setelah disuntik dengan pendampingan psikologi dan juga sport science ini improvement dari fisik dan juga performanya terlihat sangat signifikan. Selama ini mungkin apakah memang dulu kan kita namanya prestasi itu ada naik dan turun. Saat ini kita tengah berjaya. Apakah memang kalau menurut Mas Menteri psikologi dari seorang atlet itu adalah satu poin utama yang sangat mempengaruhi untuk prestasi? Oh, pastinya. Menurut saya itu salah satu variabel yang akan mempengaruhi bagaimana atlet itu ketika menghadapi di arena. Karena situasi khususnya ini Olimpiade itu akan sangat jauh berbeda dibanding ketika kita bertanding di regional Asia, apalagi di lokal. Dan ini penguatan psikologi dan juga tata cara celah-celah bagaimana atlet ini menghadapi berbagai situasi, tantangan, lawan, dan bahkan crowd ya, itu yang akan mempengaruhi nantinya. Dan ada juga tadi sport science. Nah, kalau sport science ini kerjanya lebih gimana sih, Sport science bagaimana saat ini atlet tidak lagi sebatas hanya melihat fisik pelatihan fisik berdasarkan waktu, tapi bagaimana tiap latihan itu dari motorik otot itu semua terdata, terrekord, dan juga bagaimana sekarang detail secara gizi, komponennya, kekurangan protein atau harus ditambahin misalnya komponen lainnya, itu bisa terrekord juga. Nah itu mulai lebih secara komprehensif dilakukan. Tadi kalau nggak salah juga terakhir ada sportainment ya, kalau saya nggak salah. Atau kalau sportainment itu lebih pengembangan industri lah. Oke. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini, balik lagi nih, saya belum terjawab nih, walaupun tadi sudah disampaikan bahwa kita punya cabang olahraga unggulan, bulu tangkis, kemudian tadi panahan, angkat besi atau angkat beban gitu ya. Berapa kira-kira prediksi dari Mas Menteri kita bisa pulang bawa medali? Karena Juni dan Juli ini masih di zamannya masih kualifikasi, dan Mas Menteri juga masih memegang amanah sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Nanti kita jawabnya usai jeda berikut, pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Lupa saya bukan taping. Masih bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, pemirsa, menjawab pertanyaan tadi. Prediksinya kita bisa pulang bawa berapa medali? Prediksi saya belum bisa jawab. Saya akan jawab setelah selesai Juni kualifikasi. Oke, baik. Kita tahan di situ dulu. Tapi jadi kita bicara yang sudah kita dapatkan ya. All England, kemudian juga peringkat Indonesia di FIFA. Berikut ini pemirsa kita lihat cuplikan informasi ataupun grafiknya. Mungkin bisa diputar? Nah ini, ranking FIFA resmi Indonesia meroket ke posisi 134, salib Malaysia dari sebelumnya 138 ke 134. Bangga banget dong ya pasti kita ya. Pasti bangga. Ya. Bisa cerita nggak, itu gimana ceritanya tuh bisa meroket ke 4 peringkat? Ya, itu yang tadi saya sampaikan ya, untuk kita menaikkan suatu prestasi olahraga, itu stakeholdersnya banyak. Dan saat ini kita, alhamdulillah saya sangat happy karena olahraga saat ini Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir itu seorang yang sangat passionate dan juga sangat hands on kepada dunia olahraga, khususnya bola. Sebelumnya beliau basket, dan bisa bagaimana kita lihat sekarang manajerial dan juga terobosan-terobosan program dari timnas kita di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir ini sangat banyak meningkatkan prestasi. Dan sama halnya tadi saya sampaikan prestasi di
badminton di All England. Kita setelah 30 tahun, nah kita lihat ini juga tidak terlepas dari saya lihat bagaimana Pak Fadil Imran selaku ketua Pokja dari persiapan Olimpiade ini turun langsung dan sangat passion bagaimana menyentuh langsung atlet, dan program saat ini di badminton juga sangat komprehensif dari sport science, psikologi, dan merangkul semua stakeholders yang sama ini sudah membangun badminton. Kalau ke depannya, bicara soal ke depan, kalau kita bicara soal target nanti di Olimpik kita belum tahu. Belum berani bilang begitu, kita mau dapat berapa medali tadi belum berani bilang. Tapi kalau misalkan untuk di cabang olahraga sepak bola yang sudah naik peringkat tadi, apakah kita akan terus tetap mengejar untuk lebih meningkat lagi? Ya pasti, karena komitmen pemerintah, dan ini sebenarnya tidak hanya sepak bola, tapi untuk seluruh olahraga yang memiliki potensi untuk mendunia, kita pasti akan selalu mendukung. Dan khususnya untuk sepak bola, ini adalah olahraga yang kita bisa bilang unik, karena hampir lebih dari 70% masyarakat Indonesia ini menunggu, menanti, dan mempopulerkan timnas Indonesia kita. Nah, sekarang persiapannya juga sangat lebih dahsyat dari segi dukungan, fasilitas, dan juga persiapan-persiapan timnas. Jadi kita melihat apa yang dilakukan PSSI saat ini, harusnya kita 5 tahun, 10 tahun ke depan ini akan signifikan naik peringkatnya. Naik peringkat apakah dengan tetap kita mengandalkan para pemain lokal yang kita tahu juga mereka punya potensi, atau kita juga tetap akan melakukan katakanlah seperti naturalisasi? Ya, jadi ini di seluruh cabang olahraga ini pasti ada yang namanya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, semua strategi ini akan berjalan secara simultan, secara bersama. Jadi yang tadi kita mencari pemain diaspora, saat ini naturalisasi kita ketatkan harus first degree. Tidak ada lagi sekarang naturalisasi yang 100% asing tiba-tiba jadi WNI. Kami tidak mau. Jadi benar-benar harus yang memiliki darah half blood dari Indonesia. Dan itu juga masuk di kategori jangka pendek dan menengah. Jangka panjangnya ya pastinya talent scouting dan program grassroots di segala cabang olahraga itu dilakukan. Nah, terakhir beberapa hari yang lalu kita juga mendengar ada soal polemik jersey Indonesia. Tanggapan Pak Menteri gimana? Ya, tanggapan saya pasti ini tadi saya sampaikan 70% lebih masyarakat kita mengidolakan dan selalu menanti perkembangan timnas. Dan terkait jersey, ya mungkin hampir 5 tahun ini sudah nyaman dengan brand yang selama ini ada. Sekarang kan brand baru, ya biasalah pro dan kontra. Tapi saya yakin ini yang saya bisa sampaikan dampak domino dari sport industry. Dan saya senang ini brand Erigo, ya brand lokal ini masuk ke sportswear. Ya nantinya pasti bisa seperti sebelumnya brand Mills yang setelah 5 tahun mensupport timnas menjadi sportswear yang bisa kita bilang kebanggaan Indonesia. Dan saya yakin dengan brand Erigo ini dengan merambah ke sportswear, yaitu mensupport baju timnas bola kita. Nah nanti setelah ada evaluasi atau perbaikan, ya wajarlah untuk versi 1 misalnya ada catatan. Nah kita lihat ke depan, ini saya harap bisa jadi brand sportswear yang andalan Indonesia juga. Tadi kita sudah sempat menyinggung lah ya bahwa sebelum nanti Oktober 2024 ada Summer Olympic. Kira-kira momentum apa lagi nih yang Mas Menteri ingin membuat sebuah katakanlah legacy di sana? Di mana? Di prestasi sepak bola atau mungkin di prestasi badminton atau di seluruh cabang olahraga apapun. Ya pastinya kita tidak boleh melupakan setelah Olimpik dan Paralimpiade Juli September, Indonesia akan menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional PON. Dan ini pertama kalinya PON diselenggarakan di 2 provinsi, yaitu Aceh dan Sumut. Jadi pastinya ini momentum bagaimana para atlet seluruh daerah ini unjuk gigi prestasi yang nantinya akan menjadi bibit timnas cabang olahraga menuju Olimpiade. Kita tahu lah Pak Menteri ini kan orang yang menggemari olahraga basket ya sebelumnya ya. Dan sampai sekarang juga mungkin beberapa kali masih sempat lah ya di waktu sela-sela masih main basket gitu ya. Tapi kenapa nih olahraga basket tampaknya tidak bisa sebersinar mungkin di Indonesia
sebersinar olahraga badminton atau mungkin juga sepak bola yang kita naik peringkat di FIFA? Ya, mungkin dari segi basic olahraga itu sendiri ya, menurut saya, di mana ketika kita berbicara olahraga basket, itu yang namanya fisik, ketinggian itu merupakan salah satu variabel paling kuat. Dan bagaimana kita lihat ketika SEA Games kemarin, Kamboja melakukan naturalisasi hampir 7 pemain dari Afrika dan Amerika kalau tidak salah. Jadi itu orang yang udah 2 meter ke atas. Nah, kita memang agak sulit untuk mencari talent-talent basket nasional yang memiliki fisik yang bisa seimbang dengan pemain-pemain basket di Eropa dan Amerika. Makanya kalau untuk basket tantangannya adalah pertama fisik, postur tubuh itu, kalau menurut saya. Oke, postur tubuhnya harus kan nggak mungkin tinggi-tinggi. kita naturalisasi 10 orang dari Amerika, Eropa, atau Afrika. Apalagi tadi Mas Menteri juga bilang kalau bisa ada half blood Indonesianya begitu ya. Tapi ya saya lihat basket di Indonesia terus maju dan banyak sekali sekarang seperti ada Derek Michael, itu asli Indonesia, tapi diaspora half blood dan sekarang bermain di Amerika. Dan ini kita ya semoga bisa menumbuhkan atlet seperti ini yang banyak. Oke, 1 tahun menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga tanggal 4 kemarin, hari Kamis April 2024, 1 tahun menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Prestasi yang ditorehkan di dunia olahraga luar biasa, gemilang bersinar. Tetapi Mas Menteri, mohon maaf, tampaknya kurang beruntung tidak melenggang maju ke Senayan di di Pileg kemarin. Bagaimana tanggapan Anda? Nanti kita akan bahas bagaimana seseorang yang sukses begitu ya di dunia olahraga, terkenal juga sosok seorang Menteri Pemuda dan Olahraga di usia termuda, begitu Menteri paling muda begitu di tanah air ini, tapi ternyata gagal pemirsa masuk ke Senayan. Nanti kita akan bahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Mas Menteri, prestasi olahraga Indonesia luar biasa, gemilang, cemerlang. Orang pun siapa yang tak kenal seorang Menteri Pemuda dan Olahraga. Tapi ternyata gagal melenggang ke Senayan. Tanggapannya gimana? Ya, di pertempuran nggak semua pertempuran kita bisa menang lah, Pak. Kenapa bisa nggak menang? Dan kemarin juga, saya bukan membela, tapi alhamdulillah secara data, dibanding pemilu sebelumnya, suara Golkar di Dapil DKI 1 Jakarta Timur naik signifikan. Dan untuk DPRD-nya juga kita dapat pimpinan. Jadi sebagai vote getter sukses, tapi menyumbangkan kursi saya gagal. Dan juga ya karena saya menteri, jadi saya memprioritaskan tugas saya sebagai menteri, dan untuk Dapil juga kemarin itu saya hanya bisa di weekend, Sabtu Minggu. Walaupun sebenarnya Jumat itu cuti kampanye, tapi selama itu banyak jadwal, agenda sebagai Menpora masuk, saya memprioritaskan itu. Jadi memang kesalahan di saya lah membagi waktu, dan ternyata susah, tapi ya harus kita akuin lah kekalahan itu. Oke, mengakui kekalahan, tapi tidak memungkiri sebagai food getters, tapi gagal mendapatkan kursi maju ke Senayan. Agak-agak sedih begitu Mas, tapi begini deh Mas Menteri. Apakah posisi Mas Menteri sebagai seorang Menteri Pemuda dan Olahraga itu yang membuat Mas Menteri untuk sulit berkampanye, untuk lebih dekat kepada calon pemilih pada saat itu? Sebenarnya untuk mendekat itu alhamdulillah justru kita dibantu dengan ya karena banyak pemberitaan secara pengenalan jadi makin mudah. Tapi mungkin karena saya baru efektif resmi berkampanye November, jadi cuma 2 bulan. Karena harus fokus juga sebagai menteri, jadi yang nggak kekejar itu merich jaringan dan juga grassroots di Jakarta Timur. Modal kampanyenya berapa waktu itu kalau tidak Modal salah? kampanyenya miliaran lah. Miliaran ya. Nah miliaran itu saya sudah baca nih spoiler-spoilernya dari salah satu media cetak yang tidak bisa kita sebutkan ketika on air ini, tapi Mas Menteri sudah melakukan wawancara di sana, jumlahnya sekitar 15 miliar. Ya, kurang 15 lebih miliar seperti itu nggak terlalu besar kah untuk modal kampanye? Untuk menjadi caleg DPR RI kayaknya rata-rata memang range-nya dari 7 sampai tak terhingga. Jadi untuk DKI range segitu adalah bisa dibilang moderat. Karena kan DKI ini masyarakatnya ketat, ramai, jadi kita memerlukan tim yang sangat besar.
seperti Ketat dan ramai itu artinya apa? Begitu ketat. Padat. Tapi ini menarik juga. Dalam artikel itu disebutkan bahwa Mas Menteri ini kalah, jangan-jangan dikalahkan oleh serangan fajar. Bener nggak? Saya nggak tahu kalau itu, tapi yang pasti yang saya juga ungkapkan di media tersebut, saya cukup happy dan puas selama proses kampanye itu kita tidak ada yang namanya digugat atau dilaporkan menyalahi aturan, dan selesai kampanye juga tidak ada laporan kita menyalahi aturan, karena memang dari awal kami kampanye dan turun, saya rigid, semua aturan harus kita ikuti, karena saya sudah memberitahu ke tim bahwa ya kita adalah kebetulan menteri kan, jadi udah jadi sorotan, jadi ya jangan lagi lah nambah-nambah potensi masalah yang tidak harusnya terjadi. Apakah ini artinya memang betul, katakanlah saingan-saingan Mas Menteri ketika berkampanye, ketika menuju pencoblosan suara itu melakukan serangan fajar di hari kasih suara itu pagi-pagi? Ya, walau alam lah, kita nggak perlu memperdebatkan itu dan nggak perlu mempermasalahkan. Ya intinya kita sudah memberikan yang maksimal dan sesuai aturan. Benar nggak sih ada salah satu tim waktu itu yang sempat menyarankan supaya Mas Menteri udah kita pakai serangan fajar aja, tapi Mas Menteri pada saat itu menolak? Iya pasti ada lah, tapi sekarang kan saya rasa sangat sensitif ya, daripada menimbulkan potensi yang tidak perlu terjadi, ya saya menghindari hal-hal seperti itu. Atau berpengaruh nggak sih, kan posisinya kalau nggak salah Dapil 1 Jakarta Timur ya, apakah posisi itu juga salah satu dapil yang mungkin kurang memberikan keberuntungan begitu untuk Mas Menteri? Untuk Partai Golkar memang Dapil DKI 1 tuh sudah dianggap dapil keramat ya, karena sudah hampir berkali-kali pemilu kita tidak mendapatkan kursi, dan tapi dapil itu dapil kosong. Jadi ketika sebenarnya semangatnya kan bagaimana di era kepemimpinan Bapak Erlangga semua kader ini yang merasa memiliki tanggung jawab ini turun dan memberikan suara untuk Partai Golkar. Jadi ya atas dasar itu ada keinginan saya untuk berkontribusi lah untuk kesuksesan dari Partai Golkar di bawah Bapak Erlangga Hartarto. Kalau bicara sebagai sosok, kita tidak berbicara sebagai seorang Menteri Pemuda dan Olahraga ya, tapi kita ingin berbicara sudut pandang dari seorang politician muda saat ini. Menilai soal penyelenggaraan pemilu 2024 ini seperti apa? Baik itu pilpresnya yang sekarang tengah dalam persidangan MK begitu kan, kemudian juga pileknya. Ya menurut saya justru kalau kita banding dari pemilu sebelumnya, pemilu 2024 itu relatif lebih damai ya, dan lebih nuansa persaingannya itu lebih halus sebenarnya. Jadi saya rasa makin ke depan ini dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan juga pemerataan informasi, penyerapan digital, saya rasa pemilu kita akan makin berkualitas. Memang masih sekitar 6 bulan lagi menuju pelantikan untuk kabinet yang baru. Tapi apakah Mas Menteri sudah dapat spoiler-spoiler siapa yang akan tetap berada di kursi Menteri Pemuda dan Olahraga? Apakah mungkin Mas Menteri juga mendapatkan kesempatan itu lagi? Belum. Kebetulan kan saya berpengalaman pernah merasakan mendadak jadi menteri ya Mbak. Jadi menurut saya yang namanya jabatan appoint, jadi yang ditunjuk itu tingkat dinamikanya sangat tinggi dan last minute. Jadi menurut saya sih ini sangat panjang. Yang pasti saya ingin menuntaskan sisa jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga ini maksimal, dan moga-moga bisa menjadi legacy, dan yang paling penting bisa menteri selanjutnya yang akan duduk di tempat saya ini bekerjanya lebih mudah, ringan, yang bisa membawa prestasi olahraga kita makin melejit di dunia dan pemudanya juga makin maju. Oke. Tapi menarik ini ya, walaupun memang sebenarnya ini cukup menarik dibahas ketika baru awal dilantik setahun yang lalu, tapi kita ingin merefresh lagi ketika pada saat itu mengaku sendiri, saya juga kaget tiba-tiba nama saya jadi menteri begitu kan, menteri termuda pada saat itu usia masih 32 tahun begitu ya Mas Menteri ya. Gimana pada saat itu suasana yang terfikirkan di pikiran, dan juga mungkin ini menjadi sebuah beban, ini menjadi sebuah tanggung jawab, ini menjadi sebuah kesempatan? Semuanya pasti ada itu beban, tantangan dan kesempatan, karena ketika kita dipilih menjadi menteri termuda, otomatis mau tidak mau kita merepresentasikan generasi kita kan. Jadi sukses enggaknya saya ini nanti akan berdampak ke pemerintahan selanjutnya. Kalau saya gagal, nanti ada jurisprudensi bahwa dulu pernah kok dikasih kesempatan anak muda di menteri dan gagal. Nah itu yang saya ingin jauhkan, dan ya alhamdulillah, tapi
dukungan dari internal Kemenpora dan juga stakeholders dan juga senior-senior di kabinet ini, alhamdulillah saya juga merasa beruntung, banyak sekali yang peduli dan menjadi mentor, dan makanya saya rasa di waktu yang pendek ini dalam setahun, alhamdulillah langkah memimpin di Kemenpora saya rasa insya Allah ini baik dan juga dampaknya bisa baik juga. Pada saat itu setahun yang lalu ketika ditunjuk menjadi menteri, seperti bagaikan mendapatkan surprise yang luar biasa. Apa yang terpikirkan pertama kali dan apa yang akan dilakukan? Sudah terwujudkah yang ingin dilakukan tersebut? Siap. Jadi yang pertama kali yang paling saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa diterima di internal Kemenpora itu sendiri. Karena bayangkan berpuluh-puluh tahun birokrasi yang berjalan terbiasa dipimpin oleh yang biasa usianya sama atau lebih tua, dan tiba-tiba dipimpin oleh yang usianya bisa jadi tidak jauh beda dengan anak ataupun cucu. Dan itu adalah challenge pertama saya, gain trust di internal, dan juga selanjutnya bagaimana bisa gain trust di para stakeholders. Karena Kemenpora ini kan sebenarnya kementerian yang banyak sekali tingkat koordinasinya. Karena di semua kementerian itu ada program kepemudaan dan juga ada olahraga. Karena kita sudah memiliki 2 perpres, dan satunya adalah desain besar olahraga nasional, dan satu lagi untuk peraturan presiden pelayanan pemuda di sektor pelayanan pemuda strategis, dan Kemenpora ketuanya. Tapi ketika pada saat itu isu trust itu kan menjadi sebuah kekhawatiran. Terbukti tidak mungkin ketika baru masuk Kemenpora, oh ada nih mungkin katakanlah di jajaran-jajaran tertentu yang melihat oh ini menteri masih muda nih gitu, kayak mungkin agak sedikit ada rasa tidak percaya atau apa, itu dialamin nggak sih waktu itu? Ya, setelah saya mentelusuri, setelah beberapa 6 bulan setelah saya menjabat, ya hampirlah kemarin juga akhir-akhir saya telusurin, ya awalnya ternyata memang ada keraguan. Dan mungkin saya juga tidak tahu, lama-lama juga diberi kesempatan untuk diberi kepercayaan oleh internal, dan ya akhirnya dengan kekompakan dan satu barisan, ya alhamdulillah kita melewati semuanya. Oke, terbantahkan rasa khawatir itu begitu ya, terbukti pula tadi dengan prestasi Indonesia yang cukup gemilang di dunia olahraga. Tapi ngomong-ngomong, ini ada juga satu soal yang cukup menarik perhatian, adalah soal pramuka yang ditarik begitu ya dari ekstrakurikuler. Bagaimana tanggapan Mas Menteri? Sebenarnya itu ternyata tidak ditarik. Jadi pramuka tetap menjadi ekstrakurikuler yang wajib disediakan di sekolah, walaupun memang tidak para siswa tidak wajib untuk ikut. Nah, namun justru di Mas Nadiem ini harus kita apresiasi, di mana pramuka akan dijadikan kurikulum merdeka, di mana ketika itu sudah terjadi, pramuka ini masuk ke jam pelajaran resmi. Jadi anak-anak yang ikut pramuka otomatis ya ikut seperti ikut mata pelajaran. Dan ini justru ya, akan meningkatkan partisipasi para siswa untuk masuk ke gerakan pramuka. Karena saya memang, karena kan pramuka kebetulan secara program dan penganggaran itu ada di bawah Kemenpora. Dan saya laporkan juga ke Bapak Presiden bahwa saat ini terkait dengan gerakan organisasi yang bertanggung jawab untuk karakter bangsa, pramuka ini yang paling siap. Oke, baik. Satu juga yang kita ketahui bahwa Mas Menteri ini memberikan dukungan, berusaha untuk mendorong lah begitu ya, olahraga entertainment, e-sport. Kenapa? Itu tampaknya menjadi sebuah prioritas yang harus didorong, tapi nanti dijawab pemirsa usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Nah, ini pertanyaan yang ingin kita konfirmasi soal Pak Joko Widodo digadang-gadang akan bergabung dengan Golkar. Benar nggak? Sementara yang sepanjang saya tahu, baik pembicaraan atau kalau saya bersama Pak Ketum Erlangga maupun dengan Pak Presiden, belum pernah ada pembicaraan beliau untuk bergabung dengan Golkar sih, Mbak. Tapi Golkar udah ngecekin beliau dong? Ya, pasti kita sebagai partai yang selama ini mendukung Pak Presiden Jokowi, dan kita lihat bagaimana beliau
sangat sukses memimpin Republik ini. Jika beliau berkenan bergabung, pasti kita dengan sangat tangan terbuka dan senang pastinya. Kalau seandainya Pak Jokowi bergabung di Golkar, kira-kira Pak Jokowi ini akan menjadi apa di Golkar? Pembicaraan dari dalamnya, gosip-gosipnya boleh nggak di-spoiler kita? Karena belum ada pembicaraan hal itu, jadi kita juga tidak akan menduga-duga dan tidak akan berspekulasi. Karena saya lihat Pak Jokowi khususnya ya, beliau sebagai sudah seperti bapak bangsa di mana yang beliau pikirkan itu banyak hal ya. Jadi mungkin tidak hanya Partai Golkar, tapi seluruh partai yang sudah bersama beliau selama ini dari 2014. Jadi beliau itu peduli sekali dengan semua yang sudah bersama beliau. Oke, ada rencana munaslup nih kalau nggak salah dari Golkar dalam munaslup waktu. Tidak ada munaslup. Munas ya, nggak akan ada munaslup. Munaslup kalau ada kejadian emang benar-benar emergensi begitu ya. Nah, Munas ini nanti agendanya untuk menentukan siapa Munas ketua itu kan umum kah? untuk agenda itu harusnya Desember dan Munas itu pasti kalau di Golkar itu agenda utamanya adalah masalah ketua umum, pemilihan ketua umum. Ketua umum, apakah hanya akan ada satu suara saja sepakat dengan nama Pak Airlangga Hartarto atau mungkin akan ada kandidat-kandidat lain yang akan memeriahkan? Ya, sampai saat ini karena belum ada yang resmi deklarasi dan kita juga belum tahu, tapi juga sampai saat ini juga baik dari daerah dan juga berbagai organisasi yang didirikan dan didirikan Partai Golkar sudah meminta kembali Pak Airlangga jadi ketua umum. Tapi ya Golkar adalah partai yang sangat besar dan partai yang sangat terbuka, jadi semua peluang itu ada sampai Desember, tapi ya kita pastinya akan berharap, saya sebagai kader muda di Partai Golkar, bagaimana Munas besok ini juga guyup, kekeluargaan, dan satu tujuan adalah bagaimana Partai Golkar dari 2024 ini sudah sukses, bisa kembali lagi makin sukses di 2029. Ada surprise atau hal yang mengagetkan kira-kira nanti dalam Munas? Belum, tidak ada mungkin ya, tapi ya kita berharap tidak ada, tapi surprise-nya yaitu bagaimana Golkar bisa menjadi contoh partai yang demokratis, tapi bisa musyawarah dan mufakat. Ada aspirasi khusus nggak dari daerah, didengar-dengar gitu yang udah kedengeran selentingannya akan dibawa ke Munas? Ya, tadi yang seperti sampaikan, kalau itu mungkin bisa dibaca juga di berbagai media, daerah-daerah meminta kembali ya untuk Pak Airlangga untuk kembali memimpin untuk periode selanjutnya. Tapi ya itu akan resminya di Munas ya. Dan Munas ini kalau agenda itu rencana kan Desember, jadi masih sangat panjang. Nah, saya dengar informasi, walaupun tadi sudah sempat sedikit disinggung jawabannya sama Mas Menteri soal bahwa Golkar kalau bisa minta 5 menteri dong nanti untuk kabinet yang baru. Ya, biasalah, ini kan namanya post-election. Post-election ini pastinya banyak sekali nantinya isu yang bergulir, baik itu konspirasi yang bergulir. Jadi ya apapun itu, saya yakin, ya saya juga bukan kapasitas saya, tapi tidak mengetahui. Nggak tahu. Karena saya tidak mengetahui, jadi saya tidak bisa jawab juga. Oke. Dan ini kan juga masih sampai Oktober. Ya. Nah ini kan namanya bicara lagi nih kepada sosok Mas Menteri saat ini. Kalau bicara soal masa depan itu kan misteri. Siapa tahu ada rezeki, bisa kepilih lagi jadi menteri. Tapi siapa tahu bukan rezeki, nggak jadi menteri lagi begitu. Apa yang akan dilakukan kalau nggak jadi menteri? Yang pasti saat ini tadi saya sampaikan, saya ingin memaksimalkan sisa kesempatan saya menjabat di Kemenpora ini agar bisa menjadi peninggalan yang bagus dan untuk yang kedepannya lebih baik lagi dan legacy yang baik. Tapi saya selalu siap ada di pemerintahan. Sebelumnya saya juga tidak di pemerintahan dan sudah merasakan banyak profesi, jadi dimanapun kita siap. Profesi apa lagi yang nanti akan ditambah selain seorang mungkin politisi? Kalau memang tidak lanjut, fokus bekerja saja, bisnis. Oke, sebagai seorang pengusaha dan politician juga. Ngomong-ngomong soal politician, nanti 5 tahun yang akan datang, akan maju lagi kah ke Senayan? Ya, kita pasti akan melihat perkembangan dan situasi 5 tahun lagi. Tapi kalau maju pun, saya inginan dapil yang sama, tapi harus dengan komposisi caleg yang semuanya semangat. Karena kenapa harus dapil yang sama? Ingin mematahkan mitos, Mbak. Oh, ingin mematahkan mitos, gemes gitu ya? Iya, karena kalau kemarin Golkar di DKI, DPR RI hanya 1 dari Jaksel. Dan kemarin udah 2. Semoga di 2029 3-3-nya.
Nah tadi ini juga saya tiba-tiba keingat bahwa Mas Menteri ini tadi adalah orang yang mendorong adanya e-sport, entertainment sport. Kenapa ini harus menjadi sebuah perhatian khusus sportainment ini? Karena pastinya pertama kami juga ingin bagaimana olahraga ini lebih membudaya dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dan generasi muda khususnya. Jadi perpaduan sport dengan entertainment ini bisa memicu anak muda ini ikut trennya berolahraga. Dan juga tidak lupa bagaimana dari sportainment ini nantinya juga bisa menaikkan taraf ekonomi dari olahraga tersebut. Dan nantinya bagaimana olahraga bisa menjadi tujuan ekonomi, kesejahteraan ujungnya. Dan makanya juga di Kemenpora kami juga menggeliatkan kejuaraan antar kampung di seluruh Indonesia, itu program kami, agar di daerah olahraga ini juga bisa membangkitkan, memadukan bersama UMKM. Sportainment sendiri udah banyak nggak sih peminatnya mungkin begitu? Sangat banyak. Ini kita 20 April kita coba bikin di Indonesia Arena, mendatangkan tim Korea, Red Spark, ya Megawati, nanti juga melawan dengan All Star Indonesia, kita padukan dengan band musik, jadi ya seru. Dan ini kemarin tiket 10 menit terjual 7.000. Oke, 10 menit 7.000. 7.000. Wow. Masih ada sisa 5.000 lagi. Oke, masih ada sisa 5.000 lagi. Kapan itu penyelenggaraannya? 20 April. 20 April. Masih ada 5.000 lagi pemirsa untuk menyaksikan dan mendapatkan tiket sportainment begitu ya. Nah, tapi saya ngomong-ngomong dari tadi tuh mata saya agak sedikit ke distract nih dengan gelang yang dipakai sama Mas Menteri, warnanya cukup eye-catching. Gelang apa sih? Ini gelang friendship bracelet ya. Jadi tren Taylor Swift. Anak saya kan 4 tahun suka Taylor Swift. Jadi anak saya yang bikin ini sama ibunya. Jadi kalau saya nggak pakai pagi-pagi pasti ditanyain. Oh, jadi 24 jam harus pakai gelang Taylor Swift begitu ya, serumah, jadinya. Mamanya, papanya sama anaknya harus pakai gelang Taylor Swift. Berarti Mas Dito kemarin juga merupakan penikmat, sampai sekarang juga penikmat musik Taylor Swift kah, gara-gara anak suka sama Taylor Swift atau gimana? Enggak, dari dulu emang suka sih. Oh, emang suka. Dengerin. Oke. Terakhir sebelum kita menutup, pesan untuk generasi muda Indonesia dari seorang Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya, pastinya saya selalu nggak pernah kompleks menyampaikan pesan kepada anak muda, karena yang penting anak muda itu bagaimana bisa persisten dan konsisten dalam meraih mimpinya. Itu klise, tapi itu yang saya terapkan dari dulu dan sampai hari ini. Dan bagaimana kita menjaga trust kepada orang. Oke. Ngomong-ngomong, karena sebagai seorang fans dari Taylor Swift, kapan akan mendatangkan Taylor Swift ke Indonesia? Ya, ini kan udah ada tourism fund ya. Iya. Kita kemarin yakin. Kan dapat undangan kan waktu yang kebetulan yang bikin di Singapura itu Menteri Budaya dan Olahraganya. Dan beliau ngajak saya lihat untuk diceritain juga bagaimana skema dan mekanisme pemerintahnya itu mencoba mendatangkan konser yang diblok untuk nantinya efek domino ke pariwisata dan ekonomi. Kita datengin Taylor Swift nggak kira-kira, mungkin kerjasama nanti? Sebenarnya sebelum ada kejadian Singapura itu, pemerintah kita, Bapak Jokowi sudah menginisiasi tourism fund yang fungsinya sama. Nantinya juga bisa untuk konser dan juga untuk olahraga. Dan saya rasa nanti kita tidak akan kalah lah. Oke, kita tunggu siapa tahu nanti Taylor Swift juga bisa datang ke Indonesia begitu ya, karena Mas Menteri dan juga anaknya suka sama Taylor Swift gitu. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.